sama Nabi SAW. Rasulullah ingin agar bertahannya tetap di kota Madinah. Namun karena sudah didesak dan kemudian Rasulullah SAW kemudian akhirnya memutuskan untuk berangkat, maka tidak jadi mengikuti pendapat yang kedua. Nah, pendapat kedua ini kebetulan juga disepakati oleh atau disetujui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian pada peristiwa ini nanti akan terkenal sebagai orang yang membangkang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang mengikutinya yang kemudian disebutkan sebagai kaum munafikin ya, untuk pertama kalinya secara resmi ya. Jadi kenapa pendapat Abdullah bin Ubay ini sama dengan pendapat Nabi pada waktu itu? Zahirnya sama, tapi sebenarnya pertimbangannya berbeda. Kalau pertimbangan Nabi SAW, sebagaimana kita bahas di dalam pertemuan sebelum ini, adalah pertimbangannya waktu itu bahwa Rasulullah bermimpi atau diberikan mimpi bahwa nanti akan timbul fitnah-fitnah atau akan timbul korban-korban ya, dan Rasulullah ingin menghindari itu. Namun sedangkan pandangan Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu lebih karena ketakutan dia, ya. Lebih karena dia tidak ingin bertempur dan dia tidak mau berada di dalam kondisi yang memungkinkan dia terbunuh. Jadi ini ada rasa pengecut atau pendirian yang tidak yakin akan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lanjutkan dari situ ya. Walam yazalun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina kana min amrihim hubba liqa'il qaumi hatta dakhala Rasulullah baitahu fala bisa la'matahu. Jadi orang-orang yang yang ingin Rasulullah agar keluar dari kota Madinah ya, menghadapi musuh di luar kota Madinah, ini tidak beranjak, tidak meninggalkan. Jadi terus saja mendesak Nabi agar Rasulullah mengikuti pilihan mereka atau pandangan mereka. Jadi mereka tidak beranjak dari sisi Nabi SAW ya, karena mereka memiliki alladzina kana min amrihim, karena mereka punya pendapat atau ingin punya urusan atau pendapat yang hubbal liqa ya, ingin lebih senang, lebih cenderung untuk bertemu dengan al-qaum di sini adalah orang-orang Quraisy ya, musyrikin Quraisy ya. Akhirnya karena memang semuanya sepertinya mayoritas waktu itu ingin segera keluar dari kota Madinah menghadapi musuh, maka Rasulullah dakhala baitahu, masuk ke dalam rumahnya dan memakai fala bisa la'matahu, jadi menggunakan baju besi. Jadi baju besi yang la'mah ini kalau didefinisikan dalam ilmu pakaian besi gitu, pakaian perang zaman itu adalah menyerupai kuiras ya. Kuiras ini adalah pakaian yang dipakainya itu depan dan belakang. Jadi bukan hanya baju besi yang ada di depan, yang di dada, tetapi yang di dada dan di punggung. Makanya di dalam penjelasan tentang peristiwa ini sering disebutkan bahwa Rasulullah itu menggunakan pakaian dua lapis. Jadi ada yang menafsirkan la'matah itu adalah baju besi yang dua lapis, tapi sebenarnya yang lebih tepat ya, berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada Ibnu Ishaq, bahwa pakaiannya itu depan belakang. Jadi seolah-olah Rasulullah memberikan isyarat bahwa ini akan terjadi peperangan yang cukup besar atau peperangan yang cukup berat ya, sehingga menggunakan pakaian depan dan belakang, frontal dan back ya. Jadi seperti itu. Wadzalika yaumul jum'ah, dan peristiwa itu terjadi pada hari Jumat ya, hina faragha minas shalah, dan baru saja Rasulullah menyelesaikan memimpin salat Jumat ya. Waqad mata, dan pada hari itu ada yang meninggal dunia, fi dzalikal yaum, di hari itu ada yang meninggal dunia. Siapa dia? Rajulun minal ansor, seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar, yuqalu lahu Malik ibnu Amru, namanya Malik bin Amru ya, ahadu Bani Najjar, dari suku Banu Najjar. Jadi dari suku sukunya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Jadi Banu Najjar ini kan suku yang tempat tinggalnya ada di sekitar Masjid Nabawi. Bahkan lahan Masjid Nabawi itu dibeli oleh Rasulullah dari suku Banu Najjar. Jadi benar-benar orang dekat masjid lah, orang yang tinggalnya itu dekat dengan masjid ya.
Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyempatkan untuk mensalatkannya dulu dan mengantarkannya ke Baqi, ya. Jadi ini sudah agak siang tuh ya. Tsumma kharaja alaihim. Barulah Rasulullah kemudian menemui pasukan yang sudah bersiap-siap untuk berangkat. Jadi Rasulullah masih menyempatkan untuk menyolatkan jenazah ba'da Jum'ah. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa masjid ya, atau di Masjid Nabawi ya, dan Masjidil Haram juga ya, itu sering kalau ba'da Jumat itu banyak sekali orang-orang yang disolatkan, atau di hari-hari yang lain ba'da zuhur. Jadi kemudian orang-orang ini ditemui oleh Nabi SAW, ya, para sahabat yang begitu semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa keinginan para sahabat untuk keluar itu pada dasarnya sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa la yarawna anna jabunna anhum wa da'afuna. Jangan sampai kita dilihat mereka orang-orang pengecut atau orang-orang yang lemah ya Rasulullah. Jadi pendapat anak-anak muda, makanya kemarin saya jelaskan juga bahwa anak muda ini kan semangatnya luar biasa. Biasanya anak-anak muda yang dekat dengan Al-Qur'an ini adalah anak-anak muda yang semangat. Dan itu baik ya, itu bagus. Namun memang harus diseimbangkan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan orang-orang tua yang sudah berpengalaman. Makanya ada istilah hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Jadi kesemangatan anak-anak muda memang perlu diseimbangkan dengan kebijaksanaan orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi begini setting yang terjadi pada waktu itu. Jadi para sahabat selesai sholat Jumat, ikut menyolatkan seorang sahabat Ansor, Malik bin Amru, kemudian barulah mereka berkumpul. Nah, ketika berkumpul, masih babnya masih musyawarah karena belum diganti judul babnya oleh Ibnu Hisham. Musyawaratul Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qauma fil khuruji awil baqa. Nah, waqadna diman nas, orang-orang baru merasa menyesal. Jadi melihat Rasulullah, nampaknya ini kan memang mereka tahu bahwa ini bukan hal yang di awalnya disetujui Nabi, dan Rasulullah setelah mendengar dan mendapatkan desakan dari mereka, akhirnya kemudian masuk ke rumah, keluar sudah pakai baju besi, ya, baju lakmah itu, baju besi dua depan dan belakang. Waqadna dimanas, mereka mulai menyesal, merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Waqalu, mereka berkata sesama mereka, istakrahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakun, kata mereka, kita sepertinya sudah memaksakan kehendak kita kepada Rasulullah, dan walam yakun, dan sepatutnya kita tidak seharusnya berlaku demikian, ya. Walam yakun lana dzalik, maaf itu ada kepotong di bawah, ya. Jadi mereka merasa sebenarnya tidak pantas bagi kita untuk melakukan hal seperti itu terhadap Nabi, ya. Jadi mereka mulai ada semacam penyesalan ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sudah mengikuti pandangan mereka atau mengikuti pendapat mereka, ya. Falamma kharaja alaihim Rasulullah, dan ketika Rasulullah kemudian menghampiri mereka setelah menggunakan baju perang tadi, baju besi tadi, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istakrahna, ya, ya. Ya Rasulullah, sepertinya kami sudah memaksamu, ya, atau sepertinya kami sudah mengintimidasimu atau memaksamu untuk mengikuti pandangan kami. Walam yakun dzalika lana, sepantasnya hal seperti itu tidak terjadi. Seharusnya kami tidak melakukan itu. Fa in syi'ta faq'ud sallallahu alaik. Kalau engkau ingin untuk tetap berada, faq'ud, tetap bertahan di kota Madinah, tetap tinggal di kota Madinah, bertahan dan berperang di dalam kota Madinah, sallallahu alaika, silahkan. Jadi secara harafiah sallallahu alaika itu biasanya dimunculkan dalam dialog-dialog Rasulullah bersama para sahabat ketika sahabat itu menginginkan sesuatu terjadi. Sebagaimana mereka juga sebelumnya menggunakan itu, ya. Sallallahu alaika. Semoga keselamatan atas dirimu, semoga salawat atas dirimu ya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, biasanya sahabat itu sudah ingin sekali. Jadi ini rasa bahasa mereka, para sahabat kepada Nabi. Jadi kalau ingin sekali sesuatu itu diwujudkan atau dilaksanakan atau paling tidak diberi approval, diberi persetujuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasanya mengakhiri kalimat permintaan itu dengan Sallallahu Alaika. Ya. Jadi
kita lihat di sini para sahabat merasa bersalah dan memang mendesak Nabi melakukan sesuatu, itu adalah bukan sesuatu hal yang patut, gitu ya. Mereka menyadari itu. Namun dalam hal ini hanyalah suatu, jadi Rasulullah tidak sampai kemudian mencela mereka. Jadi Rasulullah hanya melihat pertimbangan antara dua maslahat ya, atau dua mudarat ya, maslahat dan mudarat dari kedua pilihan itu. Dan Rasulullah setelah mempertimbangkan sepakat dengan pendapat para sahabat kebanyakan, terutama mereka-mereka yang sama sekali miman kana fatahu badrun, yang tidak sempat ikut, tidak sempat hadir di Badar. Jadi ada juga keterangan bahwa orang-orang yang ingin bertempur di luar ini karena dahulu mereka merasa bersalah ketika Rasulullah mengajak mereka ke Badar, sebagian mengajukan keberatan-keberatan dan disetujui sama Nabi karena memang Badar waktu itu tidak diwajibkan semuanya untuk berberangkat seperti halnya misalnya Tabuk. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penyimak kajian pada subuh di Masjid Ar-Raudhah ya, Grand Matoa ini yang saya cintai, perlu kita ketahui bahwa waktu itu Rasulullah mengambil atau mengubah pandangan dari bertahan di kota Madinah menuju keluar atau bertempur di luar kota Madinah itu setelah mempertimbangkan banyak masukan atau setelah mendapatkan masukan dari mereka. Jadi Rasulullah sama sekali tidak terpaksa. Namun para sahabat melihat bahwa mereka secara tidak langsung sudah atau mereka secara bersama-sama sudah mendesak Nabi. Jadi di sini terjadi suatu kondisi yang awkward gitu ya, sesuatu kondisi yang tidak mengenakkan bagi sahabat. Ini Rasulullah sudah siap berperang, padahal mereka tahu awalnya Nabi tidak mau. Jadi mereka mungkin sudah kepalang tanggung, tapi ya, fa in syi'ta faq'ud sallallahu alaika. Kalau engkau benar-benar memilih atau menginginkan untuk bertahan di kota Madinah, ya udah gitu kira-kira, sallallahu alaika, maka pastilah Allah ridho juga dengan itu dan kami siap untuk itu ya Rasulullah. Ada makna itu di dalamnya ya. Jadi para sahabat juga adalah orang-orang yang hatinya lembut ya. Mungkin sebelumnya beberapa saat sebelum sholat Jumat itu para sahabat mungkin begitu bersemangat, tapi setelah sholat Jumat mungkin mereka kemudian jadi luluh melihat kesiapan Nabi untuk mengikuti saran mereka. Ini kondisi yang menarik juga untuk kita lihat, bahwa ada penyesalan di kalangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian keempat, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menjawab tawaran para sahabat ini dengan mengatakan, ma yanbaghi li nabi idza labisa la'matahu an yada'ah hatta yuqatil. Ya. Jadi kata Nabi, ma yanbaghi, tidaklah pantas li nabi, bagi seorang nabi, idza labisa la'matahu, ketika sudah memakai baju besi yang depan belakang ya, yang begitu di perang Badar Rasulullah tidak menggunakannya. Jadi tidak pantas bagi seorang nabi ketika sudah menggunakan pakaian perang, kata Nabi, an yadha'aha, kemudian melepasnya lagi atau meletakkannya lagi ya, hatta yuqatil, kecuali setelah berperang. Jadi kata Nabi, ya saya sudah mengungkapkan, jadi dengan kata lain, saya sudah mengungkapkan pertimbangan untuk berperang di Madinah, kalian juga sudah menyebutkan pertimbangan untuk berperang di luar kota Madinah, dan saya sudah mengikutinya, menyetujuinya, maka jangan dibatalkan lagi. Jadi Rasulullah SAW nampaknya ingin mengajarkan kepada para sahabat ini konsistensi. Jadi kalau sudah punya pendirian, ya jangan berubah-ubah gitu. Jadi kata Rasulullah, tidak pantas bagi Nabi bongkar pasang pakaian ini, padahal dipakainya pakaian ini dengan seberat ini ya, dengan selengkap ini ya atas desakan kalian juga ya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alfin min ashabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat bersama kurang lebih 1.000 para sahabatnya. Jadi berangkat waktu pertama kali dari kota Madinah 1.000, termasuk di dalamnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, termasuk faksi yang tadi mendukung Nabi untuk tetap berada di dalam kota Madinah. Nah, perkiraan itu sekitar sepertiga dari pasukan ini adalah orang-orangnya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Jadi 2/3 para sahabat menginginkan Nabi untuk berangkat keluar, sepertiganya lagi mendukung. Sebenarnya bukan mendukung Nabi secara langsung, tetapi mendukung Abdullah bin Ubay, ya, pimpinan mereka. Nah, saya katakan tadi di dalam pertemuan sebelumnya sudah kita ulas bahwa pertimbangan Abdullah bin Ubay dengan pertimbangan Nabi untuk berperang di dalam kota Madinah itu beda. Ya, beda. Ya. Baik, kita lihat. Qala Ibnu Hisham, ya. Jadi Ibnu Hisham memberikan tambahan. Jadi ini tidak ada di dalam sirah nabawiyahnya Ibnu Ishaq yang asli, tapi ini tambahan dengan penilaian Ibnu Hisham bahwa perlu diketahui. Ya, wasti'mala ibni Ummi Maktum ala salati bin nas. Jadi Rasulullah SAW menugaskan, ya, jadi bukan sekedar meninggalkan, tapi memberikan tugas di kota Madinah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Apa tugas utamanya? Ala salati bin nas, untuk memimpin salat orang-orang yang tidak berangkat. Jadi anak-anak dan kaum muda dan orang-orang yang sudah sangat tua itu memang tidak diwajibkan untuk berperang atau tidak diizinkan untuk berangkat. Ya, jadi mereka ini tinggal di kota Madinah, dan Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk memimpin salat. Siapa Abdullah bin Ummi Maktum? Ya, Ibnu Ummi Maktum ini adalah salah satu di antara 2 orang yang dikirim Nabi untuk mengajarkan Islam pertama kali ketika orang-orang Ansor sudah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi mungkin yang lebih terkenal namanya yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi ada Mus'ab bin Umair sama Abdullah bin Ummi Maktum yang dikirim Nabi untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Orang-orang Yastrib dulu disebutnya, belum Madinah. Baru dikenal sebagai Nabi Madinah, baru dinamakan secara konvensional dinamakan sebagai kota Al-Madinatul Munawwarah itu setelah Rasulullah hijrah ke sana. Jadi Rasulullah tidak membiarkan para sahabat itu kosong, tidak ada yang memimpin. Dan ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum juga adalah orang yang capable untuk memimpin sholat para sahabat. Perlu diketahui juga bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Nabi yang buta, ya, jadi tidak bisa melihat. Jadi Rasulullah tidak pernah merendahkan dia atau tidak pernah meremehkan Abdullah bin Ummi Maktum hanya karena suatu kekurangan pada dirinya secara fisik, ya, karena Rasulullah melihat ketakwaan seseorang dan juga kemampuannya tentu saja untuk memimpin sholat. Nah, jadi sudah setting nih, sudah siap gitu untuk berangkat karena pemimpin sholatnya sudah ditunjuk, dan ini Rasulullah adalah satu kebiasaan Nabi kalau nanti berangkat dalam ekspedisi adalah menugaskan sahabat untuk mengambil alih tadi. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ditunjukkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital wallahu samii'un alim, ya. Jadi dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika engkau wahai Muhammad pada pagi hari berangkat, ya. Berangkat meninggalkan keluargamu, min ahlika, ghadauta min ahlika. Jadi pada pagi hari meninggalkan keluargamu, tubawwi'ul mu'minin, untuk mengatur, ya, menyusun rencana dan bergerak bersama orang-orang yang beriman, maka indalil qital, di tempat-tempat yang nantinya menguntungkan untuk berperang. Makanya dari ayat ini ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa pertempuran di Uhud itu battleground-nya, tempat pertempuran itu adalah pilihan Nabi. Jadi Rasulullah mempertimbangkan seluruh aspek, bahwa jumlah, ya, mempertimbangkan buat nanti setelah dapat kabar bahwa jumlah kaum musyrikin ini besar sekali jumlahnya dibandingkan kaum muslimin, maka Rasulullah mengambil tempat yang bisa dipertahankan gitu. Jadi viable untuk dipertahankan dengan jumlah pasukan yang banyak itu. Sekaligus juga mempertimbangkan masalah lokasi, ya. Dari mana nanti Rasulullah bisa seandainya diperlukan kembali ke kota Madinah dengan efisien, dengan efektif, ya. Dan juga mempertimbangkan posisi yang lain, ya. Maka idalil kita. Jadi menempatkan kaum muslimin di tempat-tempatnya, ya, di pos-posnya. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan temukan bahwa pasukan pemanah diletakkan Nabi di atas Bukit Ainain. Ada sebagian sahabat yang menunggui tenda Nabi di kaki Bukit Uhud. Kemudian ada pasukan nanti di kiri kanan diletakkan di depan. Ini juga bisa dilihat seperti itu. Maqa'ida lil qital. Wallahu samii'un alim. Sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Uhud bukan sesuatu yang di luar rencana Nabi. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa
ketika terjadi perubahan strategi atau perubahan ya strateginya kan sekarang berubah dari bertahan di kota Madinah kemudian keluar. Nah, ketika keluar maka ada operasionalisasi, ada pelaksanaan dari strategi itu sendiri memiliki konsekuensi. Ini kalau di Ibnu Hisham itu dituliskannya di belakang-belakang ya, bukan di awal-awal. Ya. Ada halaman tertentu yang mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang ada 60 kalau menurut Ibnu Hisham, ada 60 ayat dari surah Ali Imran dari 121 sampai 60 ayat yang terkait dengan perang Uhud ya, perang Uhud. Baik. Nah, kita ganti subjek pembahasan karena setelah wasta'malu Ibnu Ummi Maktum ala salati bin nas, judul dari Ibnu Hisham adalah Inkhidhalul Munafiqin. Inkhidhal itu maksudnya adalah melarikan dirinya ya, atau mundurnya orang-orang munafikin dari medan pertempuran. Ya. Qala Ibnu Ishaq. Nah, seperti biasa kalau diselingi suatu pendapat, jadi Ibnu Ishaq menulis, kemudian Ibnu Hisham memberikan tambahan. Nah, untuk kembali lagi kepada paragraf berikutnya atau kalimat berikutnya, kebiasaan Ibnu Hisham adalah menuliskan kembali bahwa ini berikutnya, kalimat berikutnya bukan kalimat dia, tapi periwayatan dari Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq, ya. Hatta idza kanu bisyauti bainal Madinati wa Uhud. Jadi sampailah kaum muslimin ini berangkat setengah jalan kurang lebih, ya. Di daerah yang namanya Asy-Syaut. Asy-Syaut itu antara kota Madinah dengan Uhud. Perlu kita bayangkan bahwa ini kota Madinah tidak seluas dan sebesar sekarang. Kalau sekarang Uhud itu ya bagian dari kota Madinah. Kalau kita naik bis itu paling 15 menit nggak nyampe, mungkin lebih sedikit lah. Dari Masjid Nabawi misalnya, dari pelataran Masjid Nabawi naik bis biasanya kalau untuk ziarah ke Ghazwa Uhud ini, ke Medan Uhud ini, itu biasanya tidak jauh ya, jaraknya itu dekat sekali. Tapi zaman itu kota Madinah mungkin sebesar Masjid Nabawi sekarang, karena Masjid Nabawi yang aslinya kecil sekali itu ya. Kalau kita pernah masuk ke Masjid Nabawi ya, daerah Raudhah sebesar itulah kurang lebih Masjid Nabawi plus sedikit ke belakang ya. Tapi kalau yang sebesar sekarang itu dengan sekian pintu-pintunya dan begitu luas, itu adalah gambaran kota Madinah zaman dulu ya, seperti itu ya. Jadi untuk Rasulullah SAW bergerak ke Uhud itu berarti keluar kota, jatuhnya sudah keluar kota. Nah, makanya ketika sampai di Syaut antara Madinah dengan Uhud, jadi seolah-olah dua tempat ini terpisah. Memang waktu itu seperti itu. Jadi kalau sekarang kita mungkin kalau memahaminya dengan konteks geografi sekarang kita bingung gitu. Ya, ke Uhud kan dekat ya. Dalam bayangan kita karena menggunakan alat transportasi modern ya. Inkhidhalu anhu Abdullah bin Ubay ya. Inkhidhal jadi meninggalkan Nabi Muhammad SAW anhu Abdullah bin Ubay bin Salul ya, bithuluthin nas, bersama sepertiga dari orang-orang yang mengikuti Nabi. Jadi kalau tadi Rasulullah berangkat dengan 1.000 pasukan, ya kurang lebih sekitar 300-an orang-orang yang kembali ke kota Madinah. Sebentar, ini kok ada kalimat yang keliru. Sebentar, saya edit dulu. Tapi di sana tadi nggak ada masalah ya, bisa kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya, sebentar saya save dulu. Harus kembali lagi ke sini. Baik, saya share screen, kembali lagi ke sini. Baik, sekarang kelihatan ya, Pak ya? Ya, udah, Ustaz. Baik, saya full screen. Baik. Jadi sampai di sini ya. Ya. Jadi berangkat pertama di sulusi ya. Salasa 3, sulus berarti sepertiga. Sulusin nas. Jadi berangkat bersama sepertiga orang-orang. Jadi lumayan tuh. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul berarti memiliki pengaruh pada sepertiga waktu itu, sepertiga dari pasukan yang berangkat ke Uhud. Ya. Waqala, dengan mengatakan, dia mempengaruhi orang-orang ini dengan mengatakan, waqala, yang berkata di sini, qala di sini bukan Ibnu Ishaq, tapi sudah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi berkata Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ata'ahum wa asani, kata dia. Ya, Muhammad ata'a di situ menunjukkan Rasulullah ya. Muhammad
mentaati mereka. Mereka di sini hum adalah para sahabat yang 2/3. Ya, wa asani, sedangkan dia memaksiati aku, kasarnya gitu. Atau maksudnya tidak menuruti aku. Jadi pertimbangan Abdullah bin Ubay bin Salul nampaknya muncul lagi rasa tidak puasnya dia, yang dari awal waktu itu kan sebenarnya dia senang ketika pendapat dia sama dengan Rasul. Namun dia jadi nggak senang ketika ada sebagian lagi orang-orang yang tidak mau mengikuti pendapat itu. Dan lebih tidak suka lagi adalah ketika setelah sholat Jumat, Rasulullah masuk ke rumah dan pakai baju perang. Oh, berarti mau keluar ini. Nah, jadi ada kedengkian di dalam hatinya. Ini juga terkait dengan prinsip-prinsip syura. Ketika sudah diputuskan sesuatu hal, maka yang berbeda pandangan harusnya bisa bisa legowo, bisa menerima bahwa ketika syura kan ada berbagai pandangan. Nah, ketika sudah diputuskan, mungkin hanya 1 atau 2 pandangan saja yang digabungkan. Sedangkan bisa jadi kita sebagai peserta syura itu bisa jadi pandangan kita sama sekali tidak diterima yang lain. Dan itu harus bisa menjadi suatu, kita harus meredam ego gitu ya, harus meredam ego bahwa ternyata usulan kita tidak diterima. Nah, sepertinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak bisa menerima itu. Jadi masih gerundel gitu, masih membawa rasa tidak puas selama perjalanan, setengah perjalanan menuju Uhud. Makanya dia mengatakan ata'ahum wa asani. Rasulullah ini gimana sih kok ngikutin sahabat tapi nggak dengerin saya gitu, tidak mendengarkan aku gitu. Jadi ini keakuannya muncul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai latar belakang bagi yang belum kenal, ini adalah orang dari suku Khazraj yang memang waktu itu sudah hampir digadang menjadi seorang pemimpin. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, sebelum Rasulullah pindah ke kota Yastrib, sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah hampir dinobatkan menjadi pemimpin di antara kaum Khazraj dan Aus waktu itu. Jadi dia merasa tergeser perannya, atau merasa saingi lah dengan keberadaan Nabi. Namun karena dia tidak mau frontal waktu itu, dia masuk Islam. Namun masuk Islamnya ternyata tidak sepenuh hatinya. Mana dari alama, kata dia, mana dari alama naktul anfusana hahuna ayyuhan nas. Jadi dia mempengaruhi sahabat-sahabatnya yang lain atau keluarga dia atau kelompok dia. Dia katakan, wahai manusia, ayyuhan nas, ya kata dia, mana dari alama, ya, naktul anfusana hahuna, kata dia. Apa alasannya itu? Nggak masuk akal lah istilahnya kalau kita tuh. Mana dari alama, tidak ada alasan, tidak ada suatu hal yang bisa dibenarkan bahwa kita naktulu anfusana itu membunuh diri sendiri. Jadi dia melihat bahwa keberangkatan ke Uhud ini mungkin setelah diketahui musuh itu jumlahnya besar dan banyak, ya, atau sudah mulai ada informasi bahwa musuh ini jumlahnya 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin waktu itu 1.000, jadi 1 lawan 3 ya, kurang lebih. Jadi dia merasa ini adalah suatu misi bunuh diri, ya, suicide mission. Jadi alasan dia adalah dia tidak mau mati di medan perang secara sia-sia. Nah, inilah pandangan yang keliru, yang biasanya orang munafik melihat segala sesuatu ya dari tolak ukurnya adalah kemenangan di dunia, ya, atau perbendaharaan dunia, ya, atau keuntungan yang bisa diraih di dunia, ya. Nah, ketika seorang mukmin tidak selalu mendasarkan atau tidak mengambil keputusan, atau keputusan yang dia ambil tidak selalu tidak hanya melibatkan pertimbangan-pertimbangan duniawiyah, gitu. Jadi para sahabat Nabi ketika berangkat bersama Rasul sudah berketetapan bahwa apapun yang terjadi bersama Nabi itu pasti baik dan yang terbaik. Ya. Jadi pertimbangan mereka ya selama ada Nabi di situ mereka akan ikut. Tidak ada pertimbangan misalnya musuhnya banyak nanti kita mati. Kalau mati gimana, nggak rugi kok gitu. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan untung rugi, tapi pertimbangannya sudah bersama Nabi. Apalagi kita tadi sudah tahu bahwa apalagi sebagian besar sahabat ini yang menginginkan berangkat, maka tidak pantas pula bagi mereka untuk pulang. Tapi ada. Nah, yang pulang inilah adalah orang-orang yang kemudian dicap sebagai orang-orang munafikin secara resmi. Jadi baru ada istilah-istilah tentang kemunafikan atau orang munafik itu di dalam Sirah Nabawiyah itu baru muncul di perang Uhud, ya, atau menjelang pertempuran. Ya. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk Islam, untuk umat, bisa jadi kita tidak untung secara dunia, atau mungkin bahkan jelas-jelas rugi. Namun ada kalanya
hal-hal seperti itu tidak boleh mempengaruhi sikap kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang membela agama Allah bahwa mereka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembelaan Allah tentu saja lebih baik, lebih kekal dan lebih besar dan lebih berharga dari dunia-dunia yang kita perkirakan. Jadi ini ada pelajaran berharga bahwa ketika seseorang berjuang hanya semata-mata untuk melindungi dirinya atau untuk mengangkat dirinya, maka ketika kondisinya menurut dia kondisi yang buruk, maka dia akan mengurungkan perjalanan atau mengurungkan kebersamaan itu. Jadi ini merupakan salah satu pelajaran yang sangat berharga, insya Allah. Ya. Faraja'a biman ittaba'ahu min qaumihi min ahli nifaqi war raib. Nah, baru muncul nih istilah ini. Masih bagian dari hadis yang di awal tadi. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mundur bersama pengikutnya. Ya, biman ittaba'ahu, orang-orang yang ittiba kepadanya, orang-orang yang kembali bersamanya dari suku Khazraj sebagian besar. Ya. Mereka ini tergolong kemudian min qaumihi min ahlin nifaq, adalah golongan orang nifak atau orang-orang yang punya sifat nifak sifatnya atau munafik orangnya, ya. Warraib, atau sebagian kelompok yang belum jelas-jelas munafik tapi yang jelas peragu-ragu, orang yang ragu-ragu, peragu, ya, orang yang khawatir gitu ya, khawatir dengan berangkat ke Uhud ini mereka akan mati atau akan mereka menghadapi kemalangan atau kehilangan atau kematian. Ini adalah orang-orang ahlur raib. Jadi ada dua kok disebut secara spesifik, ahlun nifaq war raib, ya, orang-orang munafik dan orang-orang peragu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datang dari Allah dan janganlah kalian ragu-ragu dengannya. Jadi memang ragu-ragu terhadap kebenaran itu bahaya. Ragu-ragu terhadap pertolongan Allah itu juga bahaya. Ragu-ragu kepada janji-janji Allah itu bisa mendatangkan kekufuran. Ragu kepada pahala, ragu kepada balasan-balasan di akhirat itu adalah sesuatu hal yang sangat mengganggu dan akan membuat keimanan kita menjadi jatuh atau menjadi lemah, ya. Bahkan naudzubillah bisa jadi menjadi murtad, keluar dari agama Islam hanya karena menilai umat Islam sekarang kayaknya susah banget hidupnya gitu ya. Di barat dan di timur, tidak di negerinya sendiri maupun di negara orang lain, kayaknya umat Islam itu selalu merana. Akhirnya dengan kesimpulan itu dia mengatakan, ya udahlah pindah aja ke agama yang lain atau menjadi kelompok yang lain. Nah, ini juga adalah efek dari keraguan-raguan. Ya. Makanya keyakinan dengan janji-janji Allah itu adalah bagian dari keimanan kita. Wattaba'ahum. Nah, melihat sebagian dari sahabat ini pulang, sepertiganya kan tadi kan bithuluthin nas, jadi sepertiga pulang. Ternyata ada sahabat yang ingin mencegahnya, ya. Wattaba'ahum, mengejar mereka. Abdullah bin Amru bin Haram, akhu Bani Salimah. Salah seorang dari suku Banu Salimah bernama Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu mengejar mereka. Jadi dikejar gini ya. Jadi dikejarnya ini dalam rangka menyadarkan mereka, tentu saja. Dia berkata yaqulu ya qaumi, wahai kaum, kata dia, wahai suku yang mau pulang ini, wahai orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Udzakkirukum, aku ingatkan kepada kalian, udzakkirukumullah, kata dia, ya. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, ya. Atau bisa juga kalau dibalik berarti aku ingatkan agar kalian yakin kepada Allah, ya. Allah bahwa tidak, dan janganlah, kata dia, Allah takhdhulu, kata dia. Ala takhdhulu, kata dia. Janganlah kalian ini melarikan diri. Janganlah kalian ini meninggalkan kaum kalian, karena kan Aus dan Khazraj kan sudah dipersaudarakan. Dan ada juga sebagian dari Khazraj yang tidak ikut. Tidak semua Khazraj pulang, sebagian besar memang Khazraj, tetapi sebagian ada juga tetap bersama kalian, tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ala takhdhulu qaumakum wa nabiyakum, janganlah kalian tinggalkan, ya, telantarkan kaum kalian yang tersisa serta nabi kalian juga, itu bukan nabinya kami saja, tapi nabi kalian juga, ya. Indama hadara min aduwihim, padahal musuh sudah sangat dekat. Padahal musuh sudah hadir lah istilahnya. Padahal musuhnya sudah menanti kedatangan kita. Jadi mungkin lebih baik bagi mereka tidak berangkat sama sekali dari awal ketimbang berangkat kemudian mundur. Karena kalau tidak berangkat sama sekali, ya sudah jelas pembangkangan. Tapi kalau berangkat, pura-pura berangkat, tapi di tengah jalan mundur, itu dampaknya dua. Satu,
memperlihatkan bahwa mereka sendiri tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam mentaati Nabi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, efeknya yang mungkin dikhawatirkan oleh Abdullah bin Amr bin Haram adalah jatuhnya mental sahabat yang lain. Jadi kaum munafikin itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi dia juga merugikan orang lain. Dia juga menyebabkan orang-orang yang tidak kuat atau orang-orang yang lemah tadi, ar-raib tadi, orang-orang yang ragu-ragu, dia ikut pulang juga. Gitu. Mungkin yang benar-benar munafiknya itu sendiri mungkin sedikit, tapi karena dia secara demonstratif pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, maka yang lain juga akhirnya terpengaruh. Makanya kita perlu punya pendirian, ya. Perlu punya pendirian, katakanlah walaupun seluruh manusia yang lain melakukan satu kebatilan, ya kita tidak terus membenarkan kebatilan itu hanya karena banyak orang yang melakukannya. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang batil itu karena banyak yang melakukannya, kita terus memperbolehkannya. Ya. Ini masalah yang sangat-sangat krusial dan bahkan sekarang relevan. Banyak orang yang menghujat agamanya sendiri. Ada Muslim yang benci dengan syariat Allah, dengan syariat Islam. Ya. Kalau tidak setuju dengan secara pandangan silakan. Tapi kalau membencinya atau bahkan mengingkarinya, maka itu bisa berakibat fatal terhadap iman. Ya. Jadi ada upaya terakhir dari Abdullah bin Amr bin Haram, ya, agar orang-orang munafik ini kembali, ya, tidak jadi urung untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan ayat ini adalah Allah turunkan surah Ali Imran ayat 122, ya, ayat setelah tadi, persis setelah tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ya. Dan ingatlah kata Allah ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut. Nah, gitu. Ta'ifatan, ya. Ta'ifatan ini menunjukkan bahwa tadi ada orang munafik, ada orang ar-raib. Jadi adanya orang munafik dan orang yang terpengaruh dengan kemunafikan. Gitu. Ya. Jadi ada dedengkotnya, istilahnya, ada yang ikut-ikutan. Kita juga perlu melihat bahwa di antara orang-orang yang membenci Islam dari kalangan kaum muslimin, itu ada yang benar-benar hatinya sudah rusak, ada yang terpengaruh. Gitu. Ada yang ya ikut-ikutan. Ya, orang-orang yang lemah pemikiran atau tidak memiliki keteguhan, ini yang biasanya terombang-ambing, ya. Terombang-ambing, jadi kemana arus, kemana banyaknya orang. Kalau banyak orang menghujat, dia ikut menghujat. Kalau banyak orang istiqomah, dia istiqomah. Nah, ini adalah suatu kondisi keimanan yang sangat berbahaya. Wallahu waliyuhuma. Ya, Allah mengingatkan kepada kaum muslimin dan kita sampai sekarang bahwa wallahu waliyuhuma, sesungguhnya Allah yang sebenarnya yang mampu menolong mereka itu hanya Allah. Mereka pulang itu nggak ada manfaatnya. Kalau Allah sudah bantu, Allah sudah tolong, mau tinggal satu orang, mau tinggal Nabi saja sendirian pun tetap menang. Harus diyakini, walaupun mungkin otak kita berpikir mana mungkin satu orang bisa menang lawan 3.000. Tapi tidak boleh, itu harus dibuang dalam pemikiran kita ketika bicara tentang keimanan. Wallahu waliyuhuma. Padahal Allah itu yang menjadi penolong mereka dua kelompok tadi. Artinya ketika mereka meninggalkan medan perang, itu berarti mereka melepaskan diri dari kewalian Allah, ya, melepaskan diri dari pertolongan Allah. Ya. Seperti apa orang yang melepaskan diri dari pertolongan Allah? Ya orang yang celaka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Dan betul nanti kita lihat ucapan dari Abdullah bin Amr bin Haram setelah berusaha meyakinkan orang-orang munafik dan orang-orang ar-raib, ahlul raib untuk tidak pulang. Ternyata mereka masih ngotot pulang, akhirnya dia mengatakan, menegaskan ketawakalan yang kita lihat. Masih inkhidalul munafikin. Faqalu, ya. Kemudian orang-orang munafik itu ketika dicegat sama Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, jadi berkelit mereka, ya. Faqalu, mereka berkelit. Lau na'lamu annakum tuqatiluna lama aslamnakum. Ya, jika kita tahu, jika kami tahu, ya, jika kita tahu kalian akan diperangi, pasti kami tidak akan meninggalkan kalian. Akan tetapi kami la naro annahu yakunu qitalun. Akan tetapi kami tidak melihat bahwa ini akan terjadi peperangan. Nah, ini alasan-alasan saja. Ibaratnya udah gampang aja lah gini gitu. Nanti kalau memang terjadi perang kami pasti bantulah gitu. Tapi kayaknya sih nggak jadi perang gitu. Jadi omongan-omongan istilahnya omongan-omongan apa istilahnya kalau anak-anak ngeles gitu ya, mencari-cari, mengada-ada. Padahal sudah jelas kaum musyrikinnya sudah ada di sebelah timur, di sebelah barat Gunung Uhud,
Rasulullah sudah mengirim uyun ya, mata-mata untuk melihat bahwa mereka 3.000, pasukannya kurang lebih sekitar 3.000, dan mereka tidak kemana-mana, tidak ada rencana mau pulang. Berarti perang itu sudah hampir bisa dipastikan. Namun namanya orang nggak mau gitu ya. Kalau sudah nggak mau itu kan kadang-kadang ya ada aja alasannya, nggak masuk akal ya. Jadi menurut mereka sih masuk akal mungkin. Ya udah gitu. Kata mereka walakinna la nara annahu yakunu qitalun. Kami sih kayaknya sih dugaan kami nggak jadi perang ini mah. Cuma manuver-manuver aja gitu ya. Intinya mereka ingin segera meninggalkan medan perang karena takut mati. Ya. Makanya salah satu ciri orang-orang munafik itu mereka takut mati. Kaum muslimin terhadap kematian bukan takut kepadanya, tetapi takut kalau belum mencukupi, ya, atau kalau belum melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Itu kekhawatiran kita, bukan takut akan kematiannya. Jadi orang munafik itu takut matinya itu. Kalau kaum muslimin khawatir setelah kematian, konsekuensinya bagaimana? Itu perbedaan kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, Allah berikan keteguhan hati, walaupun dalam keadaan berat sekalipun, tidak akan mundur. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan, insyaallah. Qala, kemudian Ibnu Ishaq melanjutkan. Qala, falammas ta'sau alaihi. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terus membangkang. Ya tadi dia katakan wa asani, kata dia kan. Rasulullah ata'ahum wa asani. Rasulullah kok kayaknya lebih dengerin anak-anak muda itu gitu ya, ketimbang dan mengingkari saya, ya. Maksiat itu kan mengingkari. Maksiatullah berarti mengingkari larangan Allah. Nah, di sini menggunakan asawa ini sama saja, fiilnya diubah saja atau dibentuknya mengalami perubahan. Falamasta'sau alaihi. Jadi ketika sekarang Abdullah bin Ubay yang membangkang atas ketetapan Nabi, gitu. Jadi sudah dibalik nih pembicaraannya. Abau bahkan bukan hanya membangkang, tapi sudah bicara mengingkari ya, atau melarang, melawan, illan nisraf ya, illan sirafa ya, illan sirafa anhum. Coba saya cek dulu, takut keliru, kok kayaknya nggak enak baca nih. Halaman 255. Falamasta'sau alaihi wa abau illal insirafa. Oh ya betul, insiraf, illal insiraf. Mana ya? Itu anhum ya. Dan ketika orang-orang munafik ini sudah jelas-jelas Abdullah bin Ubay bin Salul ini terus membangkang dan kemudian ingin berpisah ya dari rombongan kaum muslimin, ini kayaknya ada kurang tambahan, nanti saya tambahkan lagi. Anhum qala, berkata kemudian di sini qalanya ini adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Dia berkata, ab'adakumullahu a'da Allah. Kata dia, semoga kalian, wahai musuh Allah, semoga kalian dijauhkan dari kami. Semoga Allah jauhkan kalian. Ya. Dan sekaligus dia mengatakan juga fasayun sebentar dulu. Fasayun ini gina nih asal katanya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fasayugni Allahu ankum nabiyahu. Semoga Allah berikan kecukupan sehingga tidak perlu ankum itu nabiyahu, semoga Nabi Allah cukupkan dengan kami, dengan jumlah yang 2/3 yang masih berada di situ, dan tidak memerlukan kalian. Ya. Jadi menarik nih kalimatnya kalau kita lihat ya, ab'ada itu menginginkan agar dia dijauhkan ya. Ya sudah kalau begitu, kalau kalian tidak mau tetap kembali dengan kami, semoga Allah jauhkan. Ya, semoga kalian Allah jauhkan dari kami, karena mungkin sudah ada kesadaran bahwa kalau kelompok yang seperti ini masuk lagi ke dalam barisan kaum muslimin, malah justru menimbulkan kekacauan atau malah justru menimbulkan keraguan-raguan kepada yang lain yang sudah kokoh. Ya ingat, kadang-kadang kalau ada orang yang ragu-ragu masuk di barisan orang yang sudah yakin, kadang-kadang ada pengaruhnya juga. Jadi ab'adakumullah wa a'da Allah, semoga kalian sebagai musuh Allah ini Allah jauhkan ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala
fasayughniyallahu ankum nabiyahu. Semoga nabi Allah cukupkan sehingga tidak perlu dengan kalian. Bahasanya begitu. Ya, kira-kira semoga Allah cukupkan nabi untuk tidak memiliki kebutuhan atas kehadiran kalian. Ya, Masya Allah. Kalau sudah seperti ini kita jadi khawatir. Ya, ketika kita tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin. Atau tenaga kita tidak dipakai oleh kaum muslimin. Atau pembelaan kita tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jangan-jangan kita dalam posisi yang Allah cukupkan kaum muslimin dari kita. Ya. Ini perlu jadi evaluasi. Apakah kita dalam posisi mendatangkan manfaat bagi umat? Apakah energi kita terpakai untuk membela umat? Apakah kita itu kesibukan kita itu berfaedah bagi kaum muslimin atau tidak? Gitu. Karena ciri-ciri orang munafik Allah jauhkan dari kaum muslimin, dijauhkan Allah dari mereka dan tidak dibutuhkan, ya, dicukupkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak butuh kepada mereka, kepada orang munafik. Nah, sebaliknya kalau Allah jadikan kaum muslimin tidak butuh dengan kita, tidak membutuhkan jasa kita, tidak membutuhkan tenaga kita, tidak membutuhkan pemikiran kita, na'udzubillah, jangan-jangan kita juga termasuk golongan orang-orang yang munafikin tadi, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fasayughniyallahu ankum nabiyahu. Ya. Itu kalimat yang mungkin menjadi highlight dari slide yang yang ke-6 atau yang ke-7 ini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa perlu kita menimbang-nimbang diri, perlu kita melakukan evaluasi kepada diri kita, apakah ada manfaat dari usaha kita, apakah harta kita bermanfaat untuk umat, apakah pemikiran kita bermanfaat untuk kaum muslimin, apakah kajian-kajian kita misalnya yang kita lakukan ini mencerahkan bagi kaum muslimin, apakah ucapan-ucapan kita membawa datangkan semangat bagi kaum muslimin, itu harus dievaluasi terus. Ya, tidak boleh diabaikan, ya, tidak boleh kemudian kita tenang saja ketika diri kita, keberadaan kita, posisi kita, jabatan kita, harta yang mungkin Allah berikan kepada kita tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Ya. Perlu kita khawatir, ya. Karena itu salah satu di antara tanda-tanda ketika seorang itu munafik dan Allah jauhkan umat dari mereka. Ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Dan sebagai penutup adalah ayat dari ayat berikut dari surahnya yang sama, nih surah Ali Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Ya. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di Badar wa antum adillah, padahal kondisi kalian lemah. Ya. Waktu itu bukan hanya lemah tapi jumlahnya sedikit. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Fattakullah la'allakum tashkurun. Kuncinya adalah agar kalian itu ketika dalam posisi-posisi di mana kalian jumlahnya sedikit, kekuatannya sedikit, ya, bahkan mungkin dihantam kiri kanan, depan belakang, atas bawah, ingat fattakullah, ingatlah untuk bertawakal kepada Allah, ya, la'allakum tashkurun, agar kamu bisa mensyukuri kesedikitan itu, mensyukuri kelemahan itu, karena tentu saja kita ini gak ada apa-apanya kalau tidak dibantu Allah. Ya. Jumlah kita mungkin banyak, tetapi dia seperti buih kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Harta kita mungkin sedikit dibandingkan kebatilan yang punya uang yang nggak habis-habis, yang tak berseri. Tapi kita perlu tahu bahwa uang yang banyak itu tidak ada manfaatnya sama sekali ketika Allah sudah kuatkan apa yang sedikit kita miliki. Ya. Mudah-mudahan kita juga menjadi manusia yang yakin bahwa bersama Allah Subhanahu wa taala itulah kita dalam mendapatkan kemenangan insya Allah. Jadi alhamdulillah kaum muslimin yang tinggal di Uhud waktu itu, walaupun jumlahnya tinggal 2/3, namun mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kaum munafikin, bahkan tidak dipahami oleh orang-orang munafik, yaitu adalah takwa. Jadi kalau setiap Jumat kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali sudah atau masih dalam keadaan beriman. Ya. Itu yang harus dipegang, bahwa takwa itulah satu-satunya kekuatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memungkinkan kita untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah yang banyak, kekuatan, superpower dan lain sebagainya, peralatan perang sekalipun
jika tidak disertai dengan ketakwaan maka semuanya akan menjadi binasa. Ingat misalnya peristiwa yang mungkin beberapa pernah kita bahas sebelumnya juga, seperti pasukan Soviet yang begitu hebat di Afghanistan, rejim komunis yang ada di Afghanistan itu sendiri kalah ya menghadapi perjuangan mujahidin Afghanistan. Sebagaimana juga Amerika Serikat bercokol 20 tahun kurang lebih di Afghanistan, ternyata kalah juga. Jadi jumlah, kekuatan, harta yang melimpah, teknologi yang banyak, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Tidak akan ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala menghadapi pertolongan-pertolongan Allah. Jadi kaum muslimin harus yakin, sekaligus juga mengejar ketertinggalan tentu saja, harus yakin bahwa kekuatan utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ini cukup banyak hikmah dari sesi pagi ini. Jadi, kalau di dalam teori